Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian di pembahasan soal FR atau soal asli ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ikut tes SKD, saya ucapkan semangat bagi teman-teman dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Jadi untuk di soal ini teman-teman, ini soal yang kita sebut dengan soal silogisme atau saya sebut dengan penalogis ya biasanya teman-teman ya. Jadi untuk soal silogisme ini teman-teman kita ya menggunakan beberapa teori ya. Jadi salah satu teori yang kita gunakan itu ada yang namanya kalau katanya itu semua dan semua teman-teman ya. Jadi kalau semua dan semua itu jawabannya pasti semua ya teman-teman ya. Pasti semua. Nah, gitu juga dengan kata sebagian teman-teman. Kalau kata sebagian dan sebagian itu jawabannya pasti sebagian. Jadi seperti itu ya teman-teman teori yang digunakan. Nah, untuk di soal ini mungkin teori yang digunakan itu nggak banyak dan umumnya soal silogisme itu ya memang tidak terlalu ribet juga ya teman-teman. Kalau memang teman-teman jumpanya dalam bentuk semua sebagian, biasa kita utamakan yang ada sebagian atau kita sesuaikan aja teman-teman. Nah, kemudian teman-teman biasanya itu kita cuma perlu ingat itu P maka Q, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Nah, kalau di sini teman-teman ya biasa kalau dalam logika matematika kita biasanya bakal coret ya. Yang sama ini kita coret Q-nya kita coret, maka jawabannya itu jika P maka R gitu ya teman-teman. Atau dengan kata lain teman-teman, kalau saya berikan note di sini yang sama itu dicoret teman-teman. Yang sama hilang. Yang sama itu hilang. Oke, jadi yang sama itu sudah pasti hilang ya teman-teman ya. Oke, jadi tips selanjutnya teman-teman yang mungkin saya akan berikan untuk soal ini teman-teman itu info tambahan itu diabaikan ya teman-teman ya. Jadi info tambahan abaikan aja ya, abaikan saja. Oke, info tambahan itu diabaikan saja. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya kita bacakan soalnya itu pegawai perusahaan Thailand tidak punya jaminan kesehatan gitu ya kan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat berarti kalimat yang pertama atau pernyataan pertama itu mengandung makna semua ya, semua. Semua pegawai perusahaan Thailand tidak punya jaminan kesehatan. Itu seperti itu juga sama ya, teman-teman. Kemudian ada dibilang di sini Pak Budi adalah orang yang sangat peduli dengan kesehatan. Nah, di sini dia tidak punya hubungan dengan kalimat pertama. Tapi kita jangan langsung mengatakan bahwa dia info tambahan ya. Jadi kita harus lihat kalimat ke depannya. Semua anak Pak Budi itu punya jaminan kesehatan. Nah, ini juga kata semua. Berarti kita punya opsi semua dan semua ya kan. Jadi saya sudah katakan di tadi yang sini, teman-teman ya. Semua dan semua itu jawabannya pasti semua. Oke. Nah, di sini teman-teman kita langsung tahu kalau tadi kan saya bilang jangan terlalu cepat disimpulkan, tapi ternyata dia juga tidak punya hubungan sama kalimat ketiga ya, si kalimat keduanya ya. Berarti ini info tambahan ya. Info tambahan. Jadi sini diabaikan aja nih kalimat kedua. Jadi kita coret aja biar nggak terlalu fokus sama kata-kata yang ini. Oke. Nah, di sini teman-teman kita langsung lihat kata yang sama. Tadi teori kedua tadi yang sama itu kita coret. Di sini yang sama itu apa teman-teman? Jaminan kesehatan ya. Jaminan kesehatannya ini sama ya. Kalimat pertama sama kalimat ketiga. Karena kalimat kedua kita tidak gunakan lagi, ya kan? Nah, kemudian teman-teman di sini kalau kita lihat berarti kita boleh simpulkan langsung pegawai perusahaan Thailand itu bukan ya. Kalau kata tidak ini bisa kita bilang dengan bukan. Bukan anak Pak Budi atau tidak anak Pak Budi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari opsi A, di opsi A dikatakan bahwa semua anak Pak Budi pegawai perusahaan Thailand. Nah, ini salah ya teman-teman. Kemudian opsi B, tidak ada anak Pak Budi yang tidak bekerja di perusahaan Thailand. Berarti semua anak Pak Budi di perusahaan Thailand itu juga salah. Semua pegawai perusahaan Thailand tidak peduli dengan kesehatan. Ini tidak ada hubungannya teman-teman ya. Oke, yang D, Pak Budi memiliki jaminan kesehatan untuk dirinya juga tidak ada hubungannya untuk diri sendiri. Maka di sini opsi yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Gitu ya. Jadi bukan soal yang sulit juga teman-teman untuk diselesaikan. Jadi boleh gunakan cara seperti ini aja. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas cara mengambil kesimpulannya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman mau mengambil kesimpulannya itu ya kita lihat dulu di sini mana info tambahan. Oke, jadi di sini katakan Pak Rian memiliki hobi mengoleksi jam tangan mahal. Kemudian hobi tersebut sudah jalani selama 5 tahun. Jam tangan yang sedang diperbaiki bukan jam tangan mahal. Oke, jadi kalau kita lihat di sini dia nggak punya hubungan apa-apa ya teman-teman. Jadi premis kedua atau pernyataan kedua itu merupakan info tambahan ya. Jadi ini info, jadi teman-teman abaikan aja. Yang ini kalau misalnya saya coret berarti abaikan aja ya. Oke, terus kita cukup perhatikan dua pernyataan yang tersisa di sini punya Pak Rian memiliki hobi mengoleksi jam tangan mahal, kemudian jam sedang diperbaiki bukan jam tangan mahal. Berarti yang sama itu jam tangan mahal. Jam tangan mahalnya di sini kita hapus saja teman-teman. Nah, berarti jam yang sedang diperbaiki bukan hobi yang dikoleksi oleh Pak Rian. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman kalau misalnya teman-teman ngambil untuk soal yang seperti ini teman-teman bisa bilang langsung jam yang sedang diperbaiki
diperbaiki, bukan koleksinya bukan koleksi Pak Rian. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Walaupun ini bentuk soalnya esai, tapi saya mengajarkan teman-teman itu bagaimana cara mengambil kesimpulannya. Oke, jadi teman-teman cukup cari kesimpulan yang berkaitan dengan yang kita buat ini ya teman-teman ya. Tidak sulit. Nah, di sini karena teman-teman kita mencari toko mana yang paling banyak menjual jenis motornya ya teman-teman. Di sini berarti kita bisa menggunakan cara tabel teman-teman. Jadi kita buatkan dulu tabelnya. Oke, di sini tabelnya kita sudah punya ya teman-teman. Langsung kita buat ke contoh soalnya. Oke, di sini tabelnya kita udah punya ya teman-teman. Jadi kita langsung aja lihat ke soalnya. Di sini dikatakan bahwa motor tipe X1 dan X2 itu tersedia di 3 dealer yaitu A, D, dan E. Jadi teman-teman langsung centang aja di sini. Berarti X1 dan D2 itu ada di A, D, dan E ya kan. Berarti di sini X1 dan X2-nya ya teman-teman. Jadi lanjut aja kita langsung di soalnya lagi. Motor X2 dan X3 bisa ditemukan di semua dealer kecuali dealer B. Berarti X2 dan X3 itu kita centang semua kecuali di dealer B ya teman-teman. Berarti X2 dan X3 itu semua dealer kecuali dealer B. Oke. Kemudian motor tipe X4 hanya tersedia di toko C dan D. X4 itu hanya tersedia di toko C dan D. X4 berarti C dan D di sini ya teman-teman ya. Jadi X5 juga dijual di toko B. Jadi X5 itu dijual di toko B, D dan E. B, D, dan E. Oke, di sini teman-teman karena kita buatnya dalam bentuk tabel, langsung aja teman-teman kita udah tahu ya kalau motor paling banyak itu ada dijual di dealer D. Nah, ini dia teman-teman. Jadi penggunaan cara penyelesaian dengan tabel itu, nah ini akan mempermudah tugas kita ketika kita mau mencari toko mana yang menjualnya. Jadi boleh digunakan cara seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan pembahasan ke tipe soal tabel ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya soalnya disebut dengan soal perbandingan kuantitatif karena kita akan membandingkan antara X dan Y. Nah, kebetulan di sini teman-teman kita punya perbandingan X dan Y dan dia ada yang besar dan ada yang kecil ya. Jadi kita harus substitusi di sini teman-teman. Kita akan menggunakan metode substitusi ya. Jadi kalau ada soal teman-teman yang seperti ini, itu gunakanlah metode substitusi. Jadi kita akan substitusikan nilai X yang kecil dan Y kecil ini ke dalam X, Y yang besarnya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja untuk bagian X, Y-nya. X, Y. Oke, untuk bagian X-nya itu kita punya soalnya 4X tambah 7 kurang 3. 4X tambah 7 kurang 3. Maka di sini kita substitusi setengahnya 4 dikali setengah, kemudian tambah 7 kurang 3. Oke, jadinya di sini kita langsung sederhanakan aja. Di sini tinggal 2. 2 tambah 7 itu 9, kurang 3 itu 6, berarti X-nya itu 6 ya teman-teman. Oke, kemudian untuk bagian Y-nya teman-teman, kita langsung aja 2Y kurang 6, negatif 6 ya, tambah 2, berarti langsung aja Y kecilnya itu 2, berarti 2 dikali 2 dikurang, ini min sama min, jumlahnya jadi plus gitu ya. Jadi sekarang jadinya plus 6 tambah 2, jadinya sekarang kalau ditambahkan hasilnya adalah 12. Oke, kemudian di sini teman-teman, ketika teman-teman udah dapat nilai X dan Y-nya, sekarang teman-teman masukkan ke dalam opsinya teman-teman ya. Jadi kalau kita masukkan 3X sama dengan 4Y, berarti X itu kan 6 ya. Berarti kalau misalnya di sini teman-teman, Y itu 2 kali lipat X, berarti 2 kali lipat dari X itu maka hasilnya akan Y gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya 3X itu sama dengan 4Y karena nilai Y-nya besar ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mau cek ya silakan dimasukkan aja. Kalau untuk di sini teman-teman 5X lebih besar daripada 4Y berarti 5 dikali 6 itu 30 lebih besar daripada 48. Ini salah ya teman-teman ya. Untuk yang C, 3X lebih kecil daripada 2Y. 3X itu berarti 3 dikali 6 itu 18 lebih kecil daripada 24 ya. Jadi kalau di sini 18 lebih kecil daripada 24 itu benar ya teman-teman. Jadi opsinya itu yang C. Di soal berikutnya teman-teman mungkin sama seperti soal sebelumnya, kita langsung substitusikan aja untuk bagian X dan Y-nya ya teman-teman. Jadi X dan Y-nya itu berarti kalau kita substitusikan nilai P dan Q-nya, nilai Q-nya itu adalah 5, berarti kalau kita substitusikan di bagian sini dia dapatnya 5 ditambah 4 dikalikan dengan 5. Jadi teman-teman jangan lupa untuk prioritasnya itu duluan dikali ya teman-teman. Kalau dikalikan maka 2
20 tambah 5 ya. Jadi sini hasilnya 25. Oke, kemudian untuk di bagian sini 12 dikurang P. P-nya itu negatif 3. Berarti 12 dikurang negatif 3 dikalikan dengan 6. Jadi teman-teman kita ubah dulu 12 plus 3 dikali 6 ya. Jangan teman-teman itu salah berarti ya. Oke, jadi di sini teman-teman hasilnya 18 ditambah 12, maka kita dapatnya 30 teman-teman. Jadi substitusikan aja seperti soal sebelumnya teman-teman. Kita substitusikan ke dalam opsi jawabannya. Di sini kalau kita substitusikan berarti 2x itu nilainya 50 kecil daripada 30. Ini salah teman-teman. Kemudian 75 lebih besar daripada 120. Ya, ini juga salah ya teman-teman. Kemudian di sini X itu 25 sama dengan 60 juga salah. Kemudian opsi D itu 25 lebih kecil daripada 60 ya. Jadi di sini benar ya teman-teman, kalau 25 itu lebih kecil daripada 60. Makanya jawabannya yang D. Jadi teman-teman substitusikan aja ke masing-masing opsi di jawabannya supaya teman-teman bisa langsung tahu. Karena kalau misalnya untuk yang opsi seperti ini teman-teman itu agak sulit kalau misalnya teman-teman cuma mau mengandalkan dia, kecuali teman-teman udah yakin dengan jawabannya, itu silahkan ya teman-teman, boleh dilihat aja nggak masalah. Oke, di soal berikutnya teman-teman, di sini kita punya X dan Y-nya lagi diketahui. Ini kita langsung substitusi aja ya teman-teman ya. Berarti untuk X-nya itu kita substitusikan nilai P-nya 5, berarti 3P, 3 dikalikan dengan 5, dikurangkan dengan 6, dikalikan dengan 2/3 ya, karena nilai Q itu 2/3 ya teman-teman, diketahui ya. Jadi di sini ketahuinya langsung substitusi aja. Berarti untuk nilai Y-nya teman-teman, di sini 2 dikalikan dengan 5, ditambahkan dengan 3 dikalikan 2/3. Oke, jadi langsung aja teman-teman kita dapatnya itu 15 dikurang dengan 3 sama 6, sederhanakan tinggal 2, dikurangkan dengan 4, berarti ya 2 dikali 2 itu 4. Kemudian 2 dikali 5 itu 10, ditambahkan dengan 2 ya, karena kita sederhanakan, kita coret aja 3-nya. Langsung dapat hasilnya itu 11 dengan 2, 12 ya teman-teman ya. Jadi langsung kita substitusikan ke opsi jawabannya sekarang. Oke, jadi setelah kita tahu nilai X-nya itu berapa dan nilai Y-nya itu berapa, berarti teman-teman sekarang substitusikan X-nya itu langsung kita substitusikan. Nggak mungkin ya, yang A ini nggak mungkin teman-teman, karena kenapa? Kita tahu bahwa nilai X dan Y itu tidak sama. Oke, jadi kemudian X itu lebih besar daripada Y, itu salah juga ya teman-teman. Jadi ini juga salah. Kemudian 2X berarti nilainya itu 2 dikali 11, 22, kecil daripada 12 ya. Itu salah juga ya teman-teman. Kalau untuk sini 2X lebih besar daripada 3Y, berarti 22 lebih besar daripada 36, itu juga salah. Kemudian opsinya di sini tinggal yang E. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek itu boleh, tapi kalau misalnya nggak mau ngecek juga udah benar ya teman-teman, jadi nggak perlu dicek lagi. Nah, di soal ini teman-teman mungkin kita langsung aja kita selesaikan untuk A dan B-nya. Berarti di sini kita langsung cari aja A itu berapa ya. Jadi A itu dibilang itu 5 ditambah dengan 17, ditambah dengan 17, kemudian dikurangkan 3 dikalikan dengan 8. Oke, untuk B itu min 6 dikurang dengan min 5 dikali 2 tambah 3. Oke, jadi di sini teman-teman kita kalikan dulu, berarti 5 tambah 17 itu 22. Di sini kurangkan dengan 3 kali 8 itu 24 ya. Oke, maka di sini dapatnya itu negatif 2 untuk A. Kemudian untuk di bagian sini teman-teman min 6, habis itu ditambah dengan 5 dikalikan dengan 2 tambah 3. Berarti min 6 ditambah dengan 10 tambah 3. Berarti didapatnya itu adalah tuh 7. Oke, berarti sini teman-teman setelah teman-teman tahu nilai A dan B itu seperti biasa substitusikan langsung. Berarti di sini jadinya untuk yang opsi A itu kita dapatnya min 2 dikali min 2 ya, berarti 4 kecil daripada min 7. Oke, di sini juga salah ya teman-teman opsi A, karena 4 itu lebih besar daripada min 7. Kemudian A itu tidak mungkin sama dengan B ya. Jadi langsung aja kita salahkan opsi B. Kemudian yang C itu teman-teman dibilang bahwa 4A berarti 4 dikalikan dengan min 2, min 8 lebih besar daripada min 3 dikalikan dengan 7, berarti min 21. Benar ya teman-teman, di sini berarti opsi C itu benar teman-teman. Oke, karena min 8 itu memang lebih besar daripada min 21. Berarti opsi C ini jawabannya teman-teman ya. Kemudian di soal berikutnya itu kita punya nilai A dan nilai B-nya itu kita bisa langsung untuk kita jumlahkan aja langsung ya. Oke, jadi di sini min 3 ditambahkan dengan 1 berarti hasilnya min 2 ya, min 2. Kemudian ini ada 10 ya teman-teman, 2 kali 5 itu 10, min 2 ditambah 10 itu hasilnya adalah 8. Kemudian di sini teman-teman 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, ini teman-teman 4 dikalikan 3 itu 12, berarti tambah dengan 3 dikurang 1. Jadi teman-teman kalau emang udah bingung, itu langsung aja teman-teman
tulis aja, jangan dibuat dalam kepala ya teman-teman. Kalau teman-teman paksakan buat dalam kepala, mungkin ketika teman-teman tes nanti itu ada hambatan, jadi sehingga teman-teman itu agak bingung nanti jawabannya berapa, walaupun soalnya itu mudah. Jadi saran saya teman-teman langsung tulis aja, jangan terlalu dipikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, berarti di sini jadinya itu adalah 14 ya teman-teman. Untuk nilai B-nya 14. Berarti langsung kita substitusikan 2A berarti 2 dikali 8 itu 16 kecil daripada 14. Itu salah ya, opsi A ya. Oke, kemudian itu 2A sama dengan 2B itu salah juga teman-teman. Karena nggak mungkin nilai A dan B itu sama. Kemudian dibilang bahwa A itu sama dengan 2B. Itu nggak mungkin juga teman-teman ya, karena bukan kelipatannya. Oke, di opsi D itu 2A, berarti 2 dikali 8 itu 16 lebih besar daripada 14 ya. Berarti di sini opsi D lah yang paling tepat teman-teman, karena 16 itu memang lebih besar daripada 14. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembahasan soal-soal SKD, FR itu atau kita sebut dengan soal asli ya teman-teman. Jadi untuk video pembahasan selanjutnya mungkin saya akan pisah supaya teman-teman itu tidak terlalu panjang menunggu dalam satu video ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.